Apa kabarnya hari ini? Yang sehat angkat tangannya. Yang diberkati Tuhan angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Seberapapun kita datang, kita tetap memuji Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan pada Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita ambil saat teduh sejenak. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Terima kasih Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau masih berikan kami kesehatan yang luar biasa Yesus. Kau Allah yang dahsyat bagi kehidupan kami Tuhan. Kau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Saat teduh selesai, kita pujikan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih ada saat ini. Kau baik Yesus. Kau sungguh luar biasa.
Terima kasih ya Tuhan buat kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama kami ini Tuhan Tuhan masih berikan napas kehidupan kepada kami. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat berkumpul di ruangan ini. Rindu menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu di dalam ibadah ini. Tuhan, mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami mengundang Kau Tuhan untuk ada bersama-sama dengan kami. Dan biarlah ya Tuhan ibadah kami boleh menyenangkan hati dan keinginan Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa kami. Bahkan sucikan hidup kami supaya kami layak untuk datang menghadap hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pertolongan di dalam ibadah kita datangnya dari pihak Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian dan keberadaan damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai sepanjang ibadah kita. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Ada sukacita? Ada sukacita? Saya tanya kabarnya ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Karena Tuhan Yesus, amin. Walaupun keadaan cuaca dingin, mungkin banyak yang sakit, tapi Tuhan tetap pelihara kita. Amin. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
kembali. Kita diberi kuasa, kita tetap tegak berdiri ya karena Tuhan Yesus. Kita diberikan kesehatan yang luar biasa karena Tuhan Yesus. Amin. Sudah hangat ya tubuhnya ya, sudah agak hangat ya. Ya Tuhan, saya akan berikan waktu dan tempat untuk Mas Riza. Puji Tuhan, ayo silakan. Ada persembahan pujian dari Mas Riza. Apa sama sang istri? Oh, Mas Riza aja. Tak kira duet. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, ada banyak mujizat yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan saya. Sepanjang tahun 2021 ada banyak pergumulan, mulai dari pekerjaan dan sebagainya. Dan buat saya itu, saya merasa jalan yang Tuhan kasih kayaknya kok susah banget gitu. Bahkan saya berpikir bahwa udah semua jalan udah buntu nih gitu. Tapi luar biasanya Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu kasih banyak cara untuk menolong saya. Nah, melalui lagu ini saya merasa terberkati dan saya ingin membagikan berkat itu pada
jemaat Tuhan di tempat ini. Lagu ini berjudul Pembuat Mujizat Sejati. Mungkin ada yang pernah dengar lagu ini, baru rilis sekitar 3 minggu yang lalu dan dinyanyikan oleh Psalm of Praise. Dan saya harap lagu ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, kau membuat mujizat sejati, kau membuat mujizat sejati. Amin. Ya, jadi dalam lagu ini berpesan kepada Bapak Ibu semuanya, jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pasti buka jalan buat kita. Karena kita punya Tuhan yang berkuasa, Dialah Sang Pembuat Mujizat Sejati. Amin. Puji nama Tuhan. Benar, Tuhan Yesuslah yang membuka mujizat terjadi di kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mungkin ada satu lagi? Tidak ada?
Oh begitu, monggo Mbak. Salam. Terima kasih waktu yang diberikan kami. Kami akan bersaksi, tidak hanya berbicara, bersaksi. Karena saya baru jatuh kena air panas. Wah, panasnya seperti apa ya? Neraka. Saya belum tahu neraka. Nah, itu terus anak saya cari minyak panas, minyak goreng yang baru itu di ruang di muka saya itu sendiri. Terus saya dibawa di Mbak Bata, di rumah sakit Mbak Bata. Di situ saya di UGD langsung diperiksa. Tapi diberi apa? Diberi minyak goreng. Terus dibersihi, setelah dibersihi itu disaret ya. Disaret, setelah disaret sini saya dikompres kok rasanya wanyak, tidak panas lagi, wanyak. Terus saya disuruh nunggu Bu dokter itu obat, tunggu sini ya, saya ambil obat ya. Saya dipanggil, bisa minum ya, saya ambil obat. Terus saya pulang, terus saya bingung. Saya terus berdoa, Tuhan, meskipun wajah saya seperti monyet ini Tuhan, saya bilang seperti monyet ini Tuhan, bersihi Tuhan, yang bersih, yang baik, yang cantik seperti semula, lebih dari semula. Saya bilang lebih dari semula saya, karena ini sakit sekali Tuhan. Hapuskan, lenyapkan supaya lekas sembuh. Hanya Tuhan yang mampu, hanya Tuhan yang sanggup menolong kami, hanya Tuhan yang kami andalkan. Kami punya Tuhan yang istimewa, yang bijaksana, yang kami andalkan, karena Tuhanku mampu segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kami akan memuji Tuhan dengan puji-pujian Gusti kang dadi pangapunten. Gusti kang dadi pangapunten. Atura bata sumarang. Senajan yon kutaku. Hati ora wedi printiranmu, saben dina aku dingerteno ora apa-apa. Uripku ayem tentrem nuju dalan kang bener, mangko saka asmane Gusti kang dadi panglipur. Nalika aku kesusahan, hatiku disentuh hati, mendepi kari berkati. Gusti kang dadi pangusenku, keselamatan uripku. Kula dados setya dhateng dalem Gusti sakniki selangkung. Kula dados setya dhateng dalem Gusti sakniki selangkung.
akhir. Puji Tuhan, bagi itu sudah diberikan kesehatan yang luar biasa, wajahnya jadi bersih ya, berkat Tuhan. Kena air panas itu sungguh sangat sakit sekali, saya nggak bisa bayangkan. Karena kemurahan Tuhan, besok ini bisa dipulihkan dan disembuhkan. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sempurna Tuhan. Semuanya sungguh sempurna di luar pikiran kami. Yesus Tuhan. Tuhan, Kau dan dayamu, ku serahkan.
Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami, jamah hati dan hidup kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Tuhan, Kau akan memberikan kepada kami hikmat, telinga untuk mendengar dengan baik, hati untuk menerima dengan penuh sukacita. Urapi hamba-Mu, beri wahyu ilahi, supaya dapat berkatakan setiap firman-Mu dengan seutuhnya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cek 1, 2, 3. Cek 1. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan Yesus karena anugerah dan kemurahan pertolongannya, sehingga pada pagi hari ini kita umat pilihannya dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Bapak Ibu, mari kita akan membuka dan membaca firman Tuhan di dalam surat Yakobus. Ya, surat Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-12. Mari kita akan sama-sama. Ya. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan bacakan yang kecil dan jemaat secara bersama-sama baca yang genap. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kita mengenakan ketang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Tidak mudah ia merupakan suatu dunia kesehatan karena sebagai dari tubuh dan menanamkan dari kita. Sedangkan sendiri dimakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menggunakan lidah. Tidak ada sesuatu yang berkuasa yang dapat menguasai dan menurunkan yang mengajarkan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut satu keluar berat dan tubuh, dan ini tidak boleh dibicarakan jahil. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, ada tawar, ada panas, ada sulit, ada mulut dapat memusnahkan bahan. Yang tidak suka air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai 12 tadi, ada satu kata yang diulang-ulang. Apa itu? Apa? Lidah. Ya. Jadi cocoknya kasih tema
lidah tak bertulang. Kalau tidak ada tulangnya maka tidak bisa berfungsi dengan baik. Coba dipraktekkan, lidahnya itu dikakukan. Lalu nanti kita bicara, bisa nggak kira-kira? Ya tidak bisa. Ini kita hanya melet saja gitu, tidak bisa. Yang menjadi pertanyaan dan perenungan bagi kita, mengapa lidah ini salah satu dari anggota tubuh kita yang paling kecil dikatakan dan tidak kelihatan, tapi kok disorot di situ, ya? Tapi kok disorot di situ? Ini secara khusus ya. Nah, Rasul Yakobus menyorot tentang lidah. Ya, jadi di dalam lembaga kitab Indonesia diberi tema dosa karena lidah. Ya, dosa karena lidah. Nah, karena itulah maka kita penting sekali untuk memahami hal ini supaya kita sadar. Digambarkan di sana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa kuda yang begitu beringas ya, begitu liar, bahkan sampai-sampai wanita yang susah diatur itu diberi gambaran seperti kuda liar. Nah itu seperti kuda liar. Kenapa tidak seperti babi liar gitu ya? Tapi kuda liar menunjukkan bahwa kuda itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Ada pacuan kuda, tapi tidak ada pacuan babi. Betul nggak? Ya. Jadi satu binatang yang begitu kuat, dan jika terlentang itu bisa mati orang. Tapi itu bisa dikendalikan dengan lis, ya, tali lis, tali kekang itu, ya, dicongokkan di dalam hidungnya, begitu bisa dikendalikan. Kita mau kemana, kita mau arahkan kemana, udah itu. Lalu apalagi binatang, gambarannya ya. Binatang yang ada di hutan sedemikian rupa itu bisa kita latih, bisa kita kendalikan apa saja, bahkan termasuk ikan. Kita mungkin saya juga belum pernah ke taman mini atau Ancol ya. Ke taman Ancol ya. Nah itu kan ada apa itu? Lumba-lumba. Nah, dulu pernah ada di samping situ ya, lumba-lumba. Sekalipun demikian saya juga tidak pernah melihat. Ya, padahal sudah dekat di situ. Ya, tinggal jalan kaki aja. Saya juga tidak melihat. Hanya lihat di TV, di YouTube aja. Saya kira sama. Gitu ya. Itu pun bisa dikendalikan, disuruh lompat, kemudian melewati api bola api itu ya. Kemudian dia suruh main bola hoop yang muter-muter itu. Kalau dia suruh nyium orang bisa. Padahal ini ikan, sudah beda dunianya loh ya. Itu pun bisa dikendalikan. Ya, dikendalikan. Kemudian hal yang lain lagi, burung beo. Nah, itu bisa diajak ngomong, diajari untuk ngomong. Ya, tergantung siapa yang ngajari. Kalau burung beo itu diajari bisu, ya bisu terus. Ya kan? Nah, tapi kalau dia diajari puji Tuhan, ya dia selalu akan berkata puji Tuhan. Sekalipun orang berkata Assalamualaikum, dia akan jawab apa? Puji Tuhan. Ya, tergantung bagaimana orang melatihnya. Karena binatang tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang salah. Nah itu binatang. Nah kita manusia mesti harus lebih daripada binatang, betul kan? Bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tentu kita harus memilih yang baik. Tentu kita harus memilih yang benar. Jangan kita sudah tahu tidak baik, tapi justru kita melakukan yang sedemikian rupa. Ingat baik-baik, Bapak Saudara, ya, kita semuanya dikatakan bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, atau yang disoroti profesi guru ya. Karena guru itu pekerjaannya ngomong. Betul ya? Guru yang paling susah itu adalah guru yang mengajar muridnya semua bisu. Nah,
Itu di SDLB itu SLB ya. Nah itu kan ada yang tuli ya. Jadi kalau muridnya tuli, maka gurunya juga belajar jadi tuli. Dia akan menyampaikan dengan bahasa isyarat. Karena memang tuli tidak sama sekali tidak mendengar, sehingga tidak bisa ngomong. Ya, kalau tidak percaya silakan. Bapak Ibu telinganya ditutup yang sampai tidak mendengar apa-apa. Kemudian kita ajak ngomong. Ya, mau sate, pastinya dia masih gini. Atau malah mungkin diam aja. Karena apa? Tidak mendengar. Ketika orang tidak mendengar, maka dia jadi bisu. Coba kalau dia telinganya bisa mendengar, yang bisu pasti langsung bisa ngomong. Ya, pasti bisa. Karena itulah bersyukur kita yang masih punya telinga bisa untuk mendengar dengan baik dan masih bisa punya mulut untuk berkata-kata. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini menjadi warning bagi kita supaya kita ini yang pertama supaya kita bisa mengucap syukur kalau kita masih punya lidah yang pertama. Ya, mengucap syukurlah kalau Bapak Ibu pagi-pagi bangun dari tidur masih bisa ngomong. Kalau tiba-tiba ya pagi-pagi bangun lalu tidak bisa ngomong, betapa susahnya, betapa sulitnya untuk kita komunikasi dengan orang lain. Karena itu Tuhan mengajar kepada kita mengucap syukur kalau kita masih punya lidah. Lalu yang kedua, ya kita harus hati-hati. Ya, jadi Rasul Yakobus ini ingin mengajar supaya kita ini hati-hati dengan apa? Dengan lidah kita. Kita harus hati-hati. Sekalipun itu adalah bagian yang terkecil dari anggota tubuh kita, bahkan tidak nampak, tetapi itu bisa bisa mengendalikan dunia ini. Berapa hari yang lalu di Ukraina diserang oleh Rusia. Itu kira-kira faktornya apa? Ya, faktornya apa? Lidah presidennya Putin. Hati-hati ya kalau bilang Putin ya. Sampai kepleset. Ya. Jadi Putin ini berkata, serang Ukraina. Perintah kepada panglima tentaranya. Udah, tentara itu mau saja. Ya, tentara itu dia tahu mau mati dia tetap lakukan. Itulah sikap tentara. Lalu dia mulai membom, ya, roda dilempar sana sini. Ternyata timbul korban jiwa. Lidah seorang presiden itu sangat jauh berbeda dengan lidah kita, gitu ya. Kalau Pak Jokowi perintahkan panglima, siapa panglima kita? Panglima, Andika Perkasa. Ya, Andika, besok kita mau serang Timor Leste. Wah, udah siapkan semua, ya, senjatanya, ya, rudal, kemudian kapal siapkan. Kita siap besok. Tinggal tunggu jam berapa Pak Jokowi perintahkan. Ya, jam 00 kita akan lemparkan peluru-peluru di sana. Ya, sebelum Pak Jokowi berkata laksanakan, ya dia tidak akan melaksanakan. Hanya satu kata aja, laksanakan aja. Maka sudah mulai hancur Timor Leste. Misalnya ya. Nah, atau kita mau serang Malaysia misal negara yang lain. Nah itu lidah dari seorang presiden, ada kuasanya. Ya. Tapi kalau lidahnya Pak Didi ini, ya, sampai tes lidahnya, ya, silakan ngomong kepada Pak Jenderal, malah dibujil sendiri. Gitu ya Pak. Iya. Ya, begitu loh. Jadi lidah itu punya kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Dengan lidah kita dikatakan kita bisa memuji Tuhan, tapi dengan lidah kita bisa mengutuk sesama kita. Benar kan? Ya, jadi pagi hari ini ya kita diingatkan kembali, sekalipun mungkin Bapak Ibu ya saya saudara sudah berkali-kali bahkan mungkin sudah hafal dengan ayat ini ya.
tapi kita diingatkan sekali lagi. Berapa kali kita bersalah dalam berkata, mulai dari tadi pagi melek mata sampai detik ini, kira-kira sadar pernah mengatakan sesuatu yang salah apa tidak? Mungkin ada yang belum, ya mungkin ada yang belum. Enggak, saya tidak ngomong sama sekali, berarti aman, ya berarti aman. Tapi ketika Anda mau mandi saja sudah berbuat dosa dengan lidah, ya gara-gara sabunnya teh, terus kandung copot-copot, ya kemudian sabunnya habis, teriak-teriak tidak ada, kemudian apa yang terjadi? Wes karo nesu, ngambung-ngambung nek, kemudian golek ning ndi? Kamu keluar ya, sudah mulai lidah mulai merayap untuk melakukan dosa, betul nggak? Ya, padahal itu sebenarnya kesalahannya siapa? Sandi, ya kan? Atau mungkin lupa bawa handuk, ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu mandi lupa bawa handuk? Pernah ya? Nah, terus kadung keblok kabel, kadung ini mau terakhir mau handuknya nggak ada. Akhirnya apa? Ya teriak-teriak, tolong ambilkan handuk, tidak ada yang dengar gitu ya. Kemudian mulailah lidah ini celuk, orang rasa kamu budek apa nah, misalnya padahal itu kesalahan sendiri, ya itulah lidah kadang-kadang bisa mengutarakan hal-hal yang di luar nalar dan di luar di luar konteks, ya di luar konteks, sehingga itu membuat kita menjadi salah. Ingat baik-baik, saudara. Kita semuanya bukan orang yang sempurna. Sangat sulit untuk mengendalikan lidah kita. Karena itu andai kata semua manusia ya itu bisu, saya kira wah dunia ini aman ya. Betul, dunia ini aman. Tapi belum tentu juga. Karena ternyata orang bisu pun dia punya keinginan. Ya, dengan cara dia. Bener nggak? Ya, hanya dia tidak bisa bisu gitu aja. Ya kan? Tapi dia bisa lempar sesuatu, bisa membunuh orang, betul nggak? Ya, memang dia tidak bisa misuh aja, aman dalam hal ini ya. Nah, makanya berbahagialah Anda yang punya pacar bisu. Pasti Anda akan aman-aman saja. Tidak pernah dia, ya, tidak pernah ada kata-kata kotor, tidak ada ya begitu ya, aman saja, ya kan? Nah, jadi tidak punya uang pun dia akan diam terus, ya. Nggak neko-neko, nggak macam ya, gitu ya. Ya karena itu carilah gimana? Nah tangannya bicara ya, bukan mulutnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini menjadi satu peringatan yang sungguh-sungguh dahsyat bagi kita. Banyak hal yang dibicarakan di sini tentang lidah kita. Ya, dengan lidah kita bisa mempermuliakan Tuhan. Gunakan lidah untuk memuji Tuhan, bukan untuk misuh-misuh, ya, bukan untuk kata-kata yang kotor, ya. Gunakan untuk memuji Tuhan. Pernah baca firman Tuhan? Jikalau kita berkata-kata, ya kita harus berkata-kata memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita, ya, bermazmur kan gitu ya, dan lagu-lagu pujian. Ini sangat penting. Ya, lengkapi diri kita, warnai diri kita, warnai hidup kita itu dengan hal-hal yang rohani. Ya, sehingga yang muncul pun akan rohani, yang keluar pun akan yang rohani. Tapi kalau hidup kita ini kita warnai dengan hal-hal yang tidak rohani, maka yang keluar pasti tidak rohani. Betul nggak? Ya, kata-katanya itu beda deh. Marahnya orang rohani dengan marahnya orang yang nggak rohani itu pasti beda, ya kan? Amin. Marahnya orang yang rajin gereja dengan marahnya orang yang tidak rajin ke gereja, beda apa beda? Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau orang rajin gereja itu marahnya bagaimana? Hah? Warna mesum. Tidak pernah marah. Marah. Ya? Nah, kita marah juga
beda gitu. Ya. Marahnya lain gitu ya. Ya, pasti ada ayat Alkitab yang disampaikan, gitu ya. Pasti ada. Makanya itu rajinlah ke gereja supaya kalau marah pun isinya itu penginjilan. Ya, bertobatlah kan gitu kan. Benar nggak? Nah itu kan firman Tuhan kan. Oh iya. Kalau marah dengan istri atau suaminya, satu kata ini, bertobatlah. Ya, kan begitu. Nah, sehingga makanya orang Jawa itu sejak dulu itu kalau marah, tobat tenang aku. Nah, tobat itu malah dirinya sendiri, bukan orang itu. Nah, itu bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kan begitu ya. Nah itu marah rohani gitu ya. Nanti kalau marah diterapkan begitu ya. Nah, praktek kan? Ya. Kalau lagi jengkel sama suaminya atau sama istrinya, ya kan? Ya, bertobatlah. Ya, kerajaan surga sudah. Wes, cuma itu saja. Ya kan? Kan begitu. Cuma itu aja, sudah nggak banyak-banyak. Kalau lagi ngomong, wes pokoknya itu aja. Satu kata itu aja. Wes, nanti akibatnya seperti apa? Ya. Nah, orang usah dijelaskan semua macam-macam, wes. Si Jika sudah rampung kabeh. Benar nggak? Si kata-kata ini aja sudah menyelesaikan semua masalah, sudah merangkum semuanya. Gitu ya. Misalnya uangnya dibukai, bertobatlah. Kerajaan surga sudah. Ya. Begitu? Nah, nggak bertobat orang iso tangi terus gitu. Nah, gitu ya. Ya, jadi pokoknya satu kata ini aja. Nanti tolong dipraktekkan 1 bulan yang akan datang, kita cek ya. Nah, nanti seperti apa? Cuma kita nggak banyak dosa, benar nggak? Nah, karena kadang-kadang apa? Kalau marah itu kemana-mana, benar nggak? Kecenderungan kita kalau marah itu apa? Kemana-mana. Masalahnya cuma satu, kecil masalahnya. Tuabi, Bapak Saudara, mulai dari A sampai X itu keluar semua. Padahal cuma satu sebenarnya. Misalnya contoh apa? Saya tidak bisa kasih contoh. Bapak Ibu bisa kasih contoh. Hah? Masakannya kasinan. Oh, contoh ini istri masakannya kasinan karena lupa ya. Dia terlalu asik dengan WA, balesin itu, nggak taunya tangannya ini, gitu, seperti itu, nah gitu. Nah, akhirnya kasih. Begitu dihidangkan kepada suaminya, dia mantap aja, pede aja, pasti masakan saya enak. Begitu diseruput sedikit, sopnya, waduh, suaminya langsung bertobatlah. Apa berkata begitu? Kalau istrinya itu masaknya kasinan atau kecut ya, tapi jangan masak kecut ya. Misalnya begitu. Wah, kadang-kadang kita ngomongnya kemana-mana. Enggak ya? Oh, suara ya. Suara terus metu ya. Metu terus kulit tuh. Gitu. Itu langkah yang baik juga ya. Kemudian istrinya akan berkata, loh memangnya masakan saya kurang enak, ya coba dirasakan TV dong, kan gitu ya. Karena itu jangan lupa ibu sebelum dihidangkan tolong diicipin dulu, ya, tolong diicipin dulu. Kira-kira sudah pas atau belum, gitu ya, nggak tidak timbulkan masalah. Misalnya itu, yang lain apalagi, misalnya mulai terlambat. Biasanya jam 5 wis kan omah, jam 7 lagi kan omah. Telepon ora iso, jam ora iso. Kemudian ngomongnya, "Hah? Kok mulai barang?" Nah gitu ya. Cek omahe ya. Orang ditakoni disambut dengan baik, lagi tekan omah, mobil lagi dipateni ceklek, langsung neng pintu, ngarep pintu, ya langsung begitu. Gitu ya. Ada yang begitu. Neng dia itu, ayo kau sopo kayak kamu. Jadi kemana-mana. Padahal konteksnya cuma pulang terlambat. Sudah, hati-hati.
Ya ditakoni dulu kayak ngombe sik, nek perlu. Ya nek perlu didusi sik. Mari ngono ditakoni kan gitu ya. Bener enggak? Ya, nyapa kok pulang terlambat. Oh, apa? Bertobat. Oh, bertobat. Neng kantor enek meeting. Meetingnya neng Australia. Sawatnya terlambat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya kalau kita marah jadilah orang yang bijak. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Kendalikan marah. Karena marah itu melibatkan lidah kita. Betul ya? Ya, pasti. Ya, Tuhan mau supaya kita ini menjadi orang-orang yang bijaksana. Bukan hanya menjadi orang yang cepat mendengar, tetapi tidak mau melakukannya. Tapi mari kita cepat mendengar dan cepat juga melakukannya. Ya, dan jangan cepat berkata-kata. Itu kan nyangkut lidah juga kan? Itu Amsal ya? Amsal ya? Hendaklah setiap orang cepat untuk mendengar dan lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk marah. Tapi realitanya apa? Hah? Cepat mendengar langsung cepat marah. Benar nggak? Apalagi sekarang ini medsos itu, ya toh? Benar nggak? Nah, dulu saya sudah. Sekarang itu loh, Bapak Saudara. Kalau orang itu mau jahat dengan medsos, itu nggak terlalu sulit. Foto kita itu bisa diedit, ya. Foto di Facebook itu lo bisa diedit. Contoh Pak Sugeng misalnya, ya bisa-bisa diedit fotonya jejer dengan artis misalnya, dan tempatnya latar belakangnya bisa di hotel, bisa di mana. Padahal itu editan, bisa kacau nggak? Waduh, Bu Sugeng langsung. Oh, itu padahal itu foto editan, diedit. Karena itu kita mesti harus klarifikasi betul, benar nggak seperti itu, ya. Nah, jadi segala sesuatu perlu kita klarifikasi. Ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kita mesti harus klarifikasi. Wes kadung nesu, wes kadung wah, gejel duel, tibae orang, tibae boha. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Di zaman sekarang ini itu sangat mungkin. Berita hoax itu sangat mungkin. Orang yang mau berbuat jahat ingin merusak rumah tangga kita itu sangat gampang sekali. Begitu ya. Makanya kita mesti harus cek dulu kebenarannya seperti apa dan sebagainya. Nah itu ya, kita mesti harus klarifikasi. Siapapun bisa apa namanya, bisa terjadi. Atau termasuk mungkin kita dihack, FB kita dihack, ya, atau WA kita juga bisa dihack orang, ya, untuk melakukan kejahatan. Ya, yang kebanyakan itu sih pasti pinjam uang ya. Ya, makanya hati-hati. Kalau tiba-tiba orang atas nama saya di WA, ya misalnya Pak Sugeng saya pinjam uang 10 juta karena kok dia yang ngerti untuk beli semen sama beli besi dan lagi bangun misalnya, ya. Pak Sugeng kan mesti wah percaya ini, wah Pak Pendeta ini lagi kesulitan uang, kasihan, transfer langsung. Nah kemudian nagih ke saya kan ya lono, loh saya tidak meminjam. Nah ternyata nomor saya itu di orang, seperti yang beberapa waktu lalu, ya akhirnya ada teman saya jadi korban 2.500.000. Ya wis, telepon, waduh baru saja saya transfer, bahkan saya pinjem uang anak saya. Mulai aku ya piye caranya? Ya memang pakai nama saya, pakai nomor saya. Ya tapi itulah sekarang Bapak Saudara, kejahatan itu sedemikian rupa. Ya kalau orang tidak ini kan bisa, ya pokoknya kudu dibalik nih kan begitu ya, semacam itu. Demikian juga beberapa tahun yang lalu, ya ketika nomor ketua sinode dihack, wes bablas duit saya, 1.700.000 hilang. Lah wong sing pinjem ketua sinode, bener nggak? Entek duitku.
wah tak rewangi, ini tak telepon orang diangkat karena istrinya mau operasi butuh ini gitu ya. Ya itulah kadang-kadang kita terlalu positif, saya juga kita ditipu orang gitu ya. Ya jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lidah itu bisa menghancurkan kehidupan manusia, tapi juga lidah bisa menyelamatkan manusia. Ya. Dengan lidah kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Ya toh, dengan lidah kita, dengan mulut kita, gitu ya. Tapi kalau kita tidak mau mengaku, ya dengan lidah kita, ya kita tidak bisa selamat. Jadi ada dua fungsi yang besar dalam kehidupan kita, peranan lidah dalam kehidupan kita. Ya, jadi karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi manusia ini, ya, menjadi orang yang masa bodoh. Ya, tapi mari kita mulai perhatian dengan salah satu anggota tubuh kita, yaitu lidah. Ketika kita di sini puji Tuhan, haleluya. Ya, kita tinggikan, kita menyembah Tuhan sampai nangis-nangis ya, karena terharu gitu ya dengan Tuhan. Mulai kok gereja, ya, kok datang misui wong, rendalah, terus lali sini gereja mau, ya, firman Tuhan tidak diperhatikan, benar nggak? Jujur, ya, mari kita kendalikan hati kita dan lidah kita. Jangan cepat mendengar dan terlalu cepat berkata-kata. Cari dulu, terima dulu informasi. Ya, jangan spontan. Ya. Apalagi sekarang penipuan juga banyak ya. Telepon, anaknya kecelakaan, ya. Nah, padahal anaknya si bayi, gitu ya. Kan sekarang begitu. Telepon kan, saya pernah ya, berapa kali saya ditelepon, pakai telepon bukan WA, bukan SMS, telepon langsung gitu ya. Seringkali bantuan gereja, kok yo ngerti saya di pendeta itu gumun ya, ya dapat 25 juta pak, nanti ini nih, terus ending orang mesti kon transfer administrasi ya, 300.000 bandingkan lah selawi juta kalau 300.000 itu kan ya kecil lah gitu ya. Nah orang cepet ini kan wah langsung ke ATM transfer dada kan gitu. Makanya kita jangan sampai kegi dengan tawaran hadiah dan segala macam. Pasti itu adalah penipuan. Ketika kita ditelepon kemudian mengatakan saya dari polisi, yang anak bapak yang kuliah di sini yang kecelakaan ini kritis, ya butuh segera transfusi darah, harus dikirim uang untuk ini, kalau tidak, wah misalnya begitu. Jangan langsung cepat, sekalipun mungkin pas memang anak kita kuliah juga di Surabaya misalnya atau di mana, hati-hati, jangan langsung ngomong, jangan langsung ngewel dulu, jangan langsung percaya dulu, ya dicek dulu, ya kebenarannya seperti apa, ya jadi Bapak Ibu, lidah itu bisa melakukan tipu daya, tipu muslihat, menipu dan sebagainya. Makanya kita mesti harus waspada. Jangan sampai kita menggunakan lidah kita ini untuk menipu orang. Ya, benar nggak? Ya, menipu. Bagaimana cara kita menipu? Gampang. Ya, banyak orang ya. Wah, saya tidak ini ya. Saya mendengarkan khotbahnya Ustadz Jogja itu siapa? Miftah itu ya. Saya sering itu, senang kali. Karena memang anak relasinya itu. Dia ngomongin, wong ini arep utang jarum. Ya, ini menurut dia. Wah, ini orang karuan. Ya, tapi kok nek wayahe denge nyau, ngajak tukaran. Iya, saya hanya mengutip saja. Saya mengutip seperti itu. Hah? Apa yang ngono? Hah? Kena orang no.
ono kene wong apik-apik kabeh. Ya. Oh itu luar biasa ya. Kalau Pak Panus sih sudah sekojangan itu ya. Arab butuh aja, waduh, Pak ya. Ya Pak ya. Nah, memang dia ini lembaga otomatis gitu. Jamin ke apa-apa, memang ini waduh. Boleh di orang ini bumi. Yuk tutupan ini nyobot. Ya. Pandang-pandang anak wis diketik ya. Diketik anak tamu ini ngomong bulan di rumah. Padahal lagi turun yang kamar. Kan enggak mungkin Pak Panus mlebu ning kamare, wah bisa bahaya. Kan enggak mungkin. Misalnya begitu. Nah, itu cara menipu ya. Ya, kita bisa menipu dengan cara-cara begitu. Nah, karena itulah maka kita sebagai anak Tuhan, mari kita belajar gunakan lidah sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan, untuk menghargai Tuhan, untuk menghormati Tuhan dan diri kita. Jika dengan demikian kita tidak bersalah karena lidah kita yang tidak bijaksana kita pergunakan dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sana ada juga iri hati di dalam ayat sebelum di bawahnya itu. Ya. Jadi iri hati itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dalam hidup kita. Kalau orang iri baru saudara, wah itu ngeri. Benar gak? Kalau kita masih dikuasai dengan iri hati, itu dikatakan di sana itu salah satu nafsu manusia dari setan-setan. Ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Coba kita baca di sana. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari apa? Setan-setan. Kalau kita ini dikuasai iri hati, berarti kita ini dikuasai oleh setan. Ini firman Tuhan, bukan saya. Wah, penyakit iri hati itu apa? Gampang ya, nempel dalam hidup kita. Baik iri hati secara negatif maupun iri hati secara positif. Kalau iri hati secara positif itu bagaimana? Saya beri contoh iri hati secara positif. Si Akai kok berhasil, aku tak kepingin berhasil, aku tuh so berhasil. Bener gak? Itu iri hati secara positif. Tapi iri hati secara negatif dibalik. Sugeng ini mesti malah sugihan. Terus aku ya. Ya, main wis terus. Ya, duwe mobil, sekalipun mobilnya mogok sekarang. Ya. Misalnya wah itu mesti mengikuti gunung Garut ya, mesti. Nah, itu negatif. Ya, gunung kami. Ya, seperti itu. Itu iri hati secara negatif. Ini yang sangat-sangat tidak benar. Dan itu datangnya dari setan. Perhatikan baik-baik pikiran kita, saudara. Ya, kalau kemarin-kemarin kita melakukan itu, mulai sekarang bertobatlah. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Benar nggak? Ini nih, usul dulu. Mata sih bakulan pecel aja. Ya, omai wah bisa itu. Ini mesti orang wajar. Ya. Misalnya gitu. Hah? Ya, boleh pelarisan. Nah, mestinya. Ya. Nah, itu iri hati secara negatif itu datangnya dari setan. Betul nggak?
Tapi iri hati secara positif, waduh, Bu, sampai kok laras ini resepnya apa ya? Aku kepengen aku jajan. Ya kepengen dodol kalau sampai kode peceler apa-apa. Wah aku tuh dolen ning gone kono nang Jepang. Gitu. Kan enggak saingan gitu ya. Benar enggak? Nah iya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat secara positif itu seperti itu, boleh, enggak apa-apa. Ya kan, kepengen orang jadi sukses. Ya jangan ya supaya bisa sukses. Saya begitu ya. Ya, jadi karena itu bersaudara, mari kita kembangkan ya sama-sama iri hati, tapi iri hati yang positif untuk membangun, ya untuk membangun. Ya, jangan curiga yang tidak ada buktinya. Itu namanya apa? Ya fitnah. Katanya fitnah itu lebih kejam daripada ya. Coba perhatikan baik. Jangan kita kembangkan dunia ya, praduga, prasangka. Ya. Itu harus kita singkirkan. Harus ada fakta dan realita supaya tidak timbul fitnah dalam kehidupan kita. Karena itu akan menghancurkan ya baik pribadi, itu akan menghancurkan apa? Wah, ngeri. Ya, keluarga bisa hancur gara-gara fitnah, saudara. Makanya jangan sampai kita ini disetir oleh setan. Ya, dengan cara melakukan fitnah dan iri hati yang sedemikian rupa. Ya kan? Jadi mari kita kembangkan dalam perkataan kita ini supaya kita jangan sampai melakukan apa yang dilakukan oleh setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa, saudara? Kekacauan dan segala macam apa? Perbuatan jahat. Ya, ini mesti harus kita tempel. Dipuri gede-gede yang ngomong. Ya, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala kejahatan itu dimulai dari situ. Ya, iri hati. Ya, tidak bisa dia melihat orang lain berhasil. Ya. Dia juga tidak bisa melihat orang lain susah. Karena kalau melihat orang miskin, dia itu selalu menghina masalahnya gitu ya. Benar nggak? Ya miskin dihina, sugih ya diomong. Nah ini datangnya bukan dari Tuhan, tapi datangnya dari setan. Jelas, sudah. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tanggalkan itu. Kita harus bertobat. Jangan mau kita terus disetir, dikuasai oleh hawa nafsu iblis. Ya, dalam hawa nafsu setan-setan itu. Jangan. Tapi mari kita kembangkan hidup kita, pikiran kita, hati kita, dan mulut kita ini. Ya, dengan mulut kita ini. Mari kita jaga. Ya, sebelum berkata-kata, tolong disaring dulu. Ya, disaring dulu. Apakah perkataan saya ini nanti bisa membuat orang lain nyaman apa tidak nyaman? Ya, ini penting supaya kita tidak menjadi anak-anak setan, tapi kita jadi anak-anak Tuhan. Jaga lidah kita, jaga pikiran kita, dan jaga hati kita. Niscaya kita akan disebut sebagai anak Tuhan dan sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Hati-hati ya, benar nggak? Maksud kita kadang-kadang benar, maksud kita kadang-kadang baik, tapi kadang-kadang orang lain bisa menerima tidak baik. Itu hal yang kadang terjadi, sehingga kita perlu klarifikasi, ya, klarifikasi dengan baik, gitu ya. Nah, misalnya ada di anak wedok, ya umur selawi atau 30 lah ya, saya masih 30 orang yang lamar, mau dirasanya, naik Pak Suto kan, loh, Rapayu. Padahal kan orang itu punya
target sendiri, punya ini sendiri gitu. Gak perlulah kita resek belajar misalnya. Kenapa kita mesti pusing? Orang lain nolongin dia aja tidak pusing kok. Orang mau nikah kayak mau enggak kan terserah, haknya orang. Kenapa kita pusing? Nah gitu ya. Ya pantune bintang gawe undang mangan enak bagian. Baik saudara, tidak boleh kita seperti itu. Dan terlalu jangan mencampuri orang lain. Biar aja, ya didoakan aja lah, cara positif aja. Ya, doakan supaya segera dapat jodohnya, kan begitu? Ya, jodoh rasanya kalau ngidul, ya rono rene itu cara dunia dan itu adalah ajaran setan. Paham Bapak Saudara ya? Mulai sekarang tidak ada lagi gosip yang tidak bermutu. Kalau mau gosip yang bermutu, gosiplah firman Tuhan. Ya, Pak Sugeng ini kan tiap hari baca renungan, kirim renungan ya. Coba dikomentari itu, ya renungannya itu dikomentari. Ya, wah luar biasa. Saya mau ingin seperti ini hari ini. Misalnya begitu ya. Saya terberkati. Ya, dibahas. Apa ditanyakan? Nah, nanti PA mau saya tanya lah, gitu ya. Renungan kemarin itu maksudnya apa Pak Sugeng? Ya, saya kok kurang jelas. Nah, begitu direspon, boleh. Ya, nah, ada apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya panjenengan hanya membaca saja, belum sempat membalas, ya udah apa-apa, gitu ya. Nah, jadi Pak Sugeng tidak boleh marah. Itu kayak renungan kok orang langsung moco, dimoco saja nih. Cuma lupa untuk membalas begitu loh. Ya, apa? Orang direspon. Ya, ya, dimoco kan, tetap dibaca. Tapi mungkin karena sibuk dan sebagainya, setelah baca nggak sempat membalasnya. Bisa juga terjadi begitu. Ya, tidak apa-apa Pak, jangan patah semangat. Kirim terus saja. Mau diwoco, mau orang, mau tak kirimi. Ya kan? Nah, seperti matahari. Tuhan juga begitu kok. Ya, Tuhan itu mengasihi kita tanpa pusing Tuhan itu. Ya, cuknya apa? Kita kasih oksigen setiap hari. Apa Tuhan pusing? Ya kalau ngantek isra ora usah kayak oksigen. Kan enggak begitu. Ya, mau sembah Tuhan atau tidak, mau jahat atau tidak, ya itu Tuhan tidak terlalu pusing. Tapi Tuhan selalu memberi dan selalu memberi dan terus memberi kepada kita. Dialah Tuhan terus menolong kita untuk kita mampu mengambil firman Tuhan. Ya, mengucap syukur kalau kita masih bisa berkata-kata ya. Yang kedua, bijaksana kita menggunakan lidah kita. Yang ketiga, matikan segala iri hati yang negatif. Ya, jangan mau kita dikuasai oleh nafsu dunia dan setan-setan. Supaya kita memperoleh hidup sukacita, kebenaran dan hidup kekal dalam kerajaan surga. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapamu sangat terbatas untuk terus berkata-kata. Kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan, yang boleh mengajar kepada kami supaya kami bijaksana menggunakan lidah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami tidak Firman Tuhan biarlah dapat kita ngabarkan dalam setiap kehidupan kita dan kita lakukan. Kita akan berikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita pujikan Roh Kudus tergerak di tempat ini. Dan yang bertugas akan